Kasus orang teridentifikasi positif terjangkit virus corona di wilayah Indonesia terus bertambah, Saudara. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepala daerah melakukan sejumlah tindakan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona. Hingga hari ini, pemerintah Indonesia menyatakan terdapat 117 orang yang dilaporkan positif COVID-19 atau bertambah 21 orang dari hari sebelumnya. Sementara itu, 5 pasien positif corona telah meninggal dunia dan 8 orang dinyatakan sudah sembuh. Di tingkat dunia, virus corona juga semakin mewabah. Data dari Johns Hopkins University, hingga hari ini tercatat 156.400 kasus corona, 5.833 orang meninggal dunia. Sementara 73.968 pasien telah dinyatakan sembuh. Kasus COVID-19 di Indonesia semakin bertambah banyak. Sebaran kasusnya pun kini telah meluas hingga di sebagian wilayah di 8 provinsi. Presiden memerintahkan kepala daerah untuk proaktif mengantisipasi penyebaran COVID-19. Lalu seperti apa respons pemerintah daerah? Kita akan membahasnya dalam Sapa Indonesia Malam. Saya, Sofi Syarif. Jumlah pasien positif terjangkit virus corona di Indonesia hingga hari ini bertambah menjadi 117 kasus. Angka ini bertambah 21 kasus dari yang diumumkan pemerintah kemarin. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepala daerah melakukan sejumlah tindakan sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus corona. Pemda didorong konsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah satu dengan yang lain. Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati, kepada seluruh wali kota, untuk terus memonitor kondisi daerah dan terus berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah setiap situasi yang ada. Kemudian juga terus berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan status daerahnya, siaga darurat ataukah tanggap darurat bencana non-alam. Untuk mengurangi penyebaran virus corona, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempertimbangkan untuk menutup kegiatan-kegiatan, baik di dalam maupun kegiatan orang ke Jakarta dan orang luar ke Jakarta. Namun, Anies Baswedan akan konsultasi terlebih dahulu dengan Kepala BNPB. Kami memang memandang Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan, baik kegiatan di dalam maupun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta dan orang keluar dari Jakarta. Akan tetapi kami tidak bisa memutuskan sendiri, karena ini harus dikonsultasikan dengan Kepala BNPB sebagai pimpinan di dalam pengendalian atau penanganan corona virus disease 19 ini. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tes proaktif kepada warganya melalui laboratorium kesehatan serta koordinasi dengan perguruan tinggi. Hari ini kita sudah melakukan tes proaktif. Jadi tidak menunggu dulu orang bergejala masuk rumah sakit baru dicek hasilnya positif negatif ke pusat, tapi kita akan melakukan tes proaktif melalui Labkesnya Jawa Barat berkoordinasi dengan Fakultas Kedokteran Unpad dan Pusat Penelitian Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Nah, itu sudah dilakukan kepada mereka-mereka yang terpantau. Sedangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan untuk menunda pelaksanaan ujian nasional. Semua siswa juga dianjurkan untuk belajar secara mandiri di rumah. Karena hari ini ada perkembangan baru, maka kami merevisi dan memberikan pengumuman baru bahwa dilakukan penundaan ujian nasional secara serentak. Ini untuk menjamin kepastian pelayanan bagi semua peserta ujian nasional.
dalam memperoleh perlakuan dan layanan yang sama. Yang kedua, bahwa kebijakan penundaan ujian nasional ini telah mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya siap untuk memfasilitasi tindak lanjutnya. Kami komunikasikan dengan pusat. Untuk siswa sekolah dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi dianjurkan untuk belajar mandiri di rumah. Sebelumnya, juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto menjelaskan, kasus virus corona kini tersebar di 8 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Banten. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Joko Widodo, saudara, menginstruksikan seluruh kepala daerah terus memonitor kondisi daerahnya terkait potensi penyebaran virus corona dengan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta terus berkonsultasi dengan BNPB untuk menentukan status daerahnya dalam kondisi siaga darurat atau tanggap darurat bencana non-alam. Lalu bagaimana pemerintah daerah merespons instruksi Presiden ini? Dan sejauh mana efektivitas instruksi ini untuk mempersempit penyebaran COVID-19? Untuk membahasnya, di Menara Kompas TV sudah hadir tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Brian Sri Prahastuti. Selamat malam Ibu Brian. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya tahu lagi sibuk, ini digangguin dulu untuk memberi penjelasan ya. Saya juga mau menyapa 2 orang. Yang pertama melalui sambungan Skype, saudara, sudah ada Wali Kota Tangerang, Arief Rahadiono Wismansyah. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam Mbak. Dengan Sofi ya Bapak. Baik. Di sini ada Ibu Brian Sri Prahastuti. Lalu melalui Skype juga ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harrison Arzoi. Selamat malam Pak Harrison. Selamat malam Mbak. Ada di Pontianak ya? Pontianak Mbak. Oke, Pak Harrison sebentar ya. Saya mau ke Pak Arief Rahadiono terlebih dahulu. Pak Arief, kita tadi sudah dengar di berita pengantar ada pernyataan dari 3 kepala provinsi di wilayah Jawa, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Jawa Tengah, merespons pernyataan dari Presiden Jokowi. Kalau untuk wilayah Anda di Kota Tangerang, apa responsnya yang akan dilakukan ketika Presiden minta harus ada assessment untuk status wilayah? Baik. Jadi kemarin Pak Gubernur Banten, Bapak Wahidin Halim, baru menyatakan kejadian luar biasa untuk wilayah Banten. Nah, tadi siang kami pemerintah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, karena memang 3 wilayah ini berdampingan langsung dengan DKI dan kami saling berbatasan, juga mengadakan rapat dan kebetulan dipimpin langsung oleh Pak Gubernur. Oke. Kita sudah mengambil langkah-langkah, antara lain mulai besok seluruh anak sekolah kita liburkan, belajar di rumah. Dan sekarang kita terus tingkatkan kewaspadaan dan juga melakukan sosialisasi dengan belajar di rumah itu selama berapa pekan, Pak? 2 minggu. Hanya untuk anak sekolah? Iya, dari mulai pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA, dan kita lagi himbau perguruan tinggi karena memang intinya kita ingin membatasi interaksi masyarakat untuk sementara agar dalam rangka mengantisipasi wabah corona ini, mengurangi interaksi sosial yang ada di sekitar Kota Tangerang. Termasuk kondisi taman juga kita terpaksa tutup dulu, dan kita sudah himbau rumah-rumah ibadah dan pertokoan agar meningkatkan kewaspadaannya dengan secara rutin dan berkala melakukan disinfektasi dan juga menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer. Pak Arief? Ya. Begini, yang kemudian jadi pertanyaan adalah saat ini kondisi Tangerang itu sejauh apa sih soal pencegahan dan terutama penyebaran virus coronanya? Baik, jadi kita ini sejauh ini sudah memantau ada 39 yang termasuk dalam, ada 39 orang dalam daftar pantauan dan ada berapa Pak tadi Pak? 39. Ini yang positif ya? Oh enggak. Kita nggak tahu itu positif apa enggak. Oke, jadi dalam pemantauan ya? Iya, orang dalam pemantauan itu ada 39 dan 5 pasien dalam pemantauan.
Nah, jadi ini kita langsung tracing, kita pantau terus, dan kita lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan ini juga tidak memberikan dampak kepada yang lainnya, demikian. Karena BNPB ini kan diangkat oleh Presiden, ketuanya diangkat menjadi ketua gugus tugas untuk penanganan COVID-19 ini. Apakah sudah ada pertemuan dengan BNPB daerah? Ya, kita baru hari ini, karena memang surat perintah membentuk gugus tugas itu kalau nggak salah terbit hari Jumat ya kalau nggak salah. Dan per hari ini kita sudah membentuk gugus tugas, yaitu ketuanya adalah BNPB Kota Tangerang, dan kita juga sudah memberikan arahan-arahan bagaimana kita meminimalisasi dampak penyebaran wabah corona ini. Oke, saya akan menyapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Pak Harison Arzoi. Pak Harison, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau di Kalimantan Barat, posisinya seperti apa merespons pernyataan Presiden hari ini, Pak? Ya, jadi tadi Bapak Gubernur Kalimantan Barat, Pak Sutarmiji sudah melakukan keterangan pers bahwa Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi bahwa mulai besok itu mulai dari PAUD sampai ke SMA anak-anak sekolah belajar di rumah. Jadi mereka tidak melakukan belajar di sekolah ya. Kemudian Bapak Gubernur juga sudah meminta agar pertemuan-pertemuan yang bersifat banyak orang di Pontianak itu dibatalkan. Jadi kita sudah membatalkan beberapa pertemuan di Pontianak yang melibatkan banyak orang. Kemudian Bapak Gubernur juga sudah mengimbau untuk masyarakat tidak bepergian ke luar negeri ya, utamanya Kuala Lumpur dan Sarawak, Kuching, karena kami memang berbatasan dengan kedua kota tersebut. Nah, jadi Bapak Gubernur juga sudah mengirim surat ke Menteri Perhubungan agar menutup sementara jalur penerbangan dari Pontianak ke Kuala Lumpur atau Pontianak ke Kuching. Pak, silakan Pak Harison. Ya, di samping itu juga Bapak Gubernur memang sudah memerintahkan Dinas Kesehatan supaya pemeriksaan laboratoriumnya itu dapat dilakukan oleh laboratorium kesehatan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat maupun dapat dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Rumah Sakit Dr. Sudarso. Begini Pak, kita kan tahu masyarakat Indonesia itu senangnya ngumpul begitu. Agak sulit untuk meminta masyarakat kemudian bisa tetap berada di rumah ketika kegiatan-kegiatan terutama yang kegiatan berkaitan dengan pembelajaran itu untuk sementara dihentikan. Bagaimana tanggapan masyarakat saat ini ketika mungkin mulai besok itu segala pembatasan ini akan diberlakukan? Ya, jadi saya kira kalau untuk anak-anak sekolah, mereka lebih aman kalau berada di rumah masing-masing dan belajar di rumah nanti dipandu oleh gurunya dengan menggunakan IT ya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat juga sekarang sudah lebih waspada di Kalimantan Barat. Mereka juga saya lihat sudah mulai mengurangi untuk bersifat kumpul-kumpul yang mungkin tidak terlalu membawa manfaat bagi mereka. Oke, saya bayangkan pasti sudah ada koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kalimantan Barat ya untuk menjaga bahwa anak-anak ini memang ada di rumah. Ini bukan liburan, tapi belajar di rumah. Iya, jadi Bapak Gubernur minta tadi ini bukan liburan, tetapi belajar di rumah. Nah, jadi memang tadi Bapak Gubernur sudah mengumpulkan semua perangkat daerah yang terkait yang menyangkut instruksi Bapak Gubernur ini. Oke, sesaat lagi Saudara, Sapa Indonesia Malam akan kembali. Saya akan bertanya kepada Ibu Brian, perwakilan dari KSP, untuk memberikan respons. Kalau kepala daerahnya sudah merespons Pak Presiden seperti itu, apakah ini artinya sudah efektif komunikasi antara pusat dan daerah? Sesaat lagi, jangan kemana-mana.